Hari ini kita akan mulai dengan Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Karena apa yang Torah tidak mampu perbuat di dalam kelemahan oleh karena daging, Allah mengirim anaknya sendiri di dalam bentuk keserupaan daging yang berdosa dan mengenai dosa, menghukum dosa di dalam daging, untuk supaya kebenaran Torah dapat dipenuhi di dalam kita yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut Roh. Tercatat dalam Roma 8 ayat 3 dan 4. Torah gagal untuk mencapai standar kebenaran Allah, bukan karena adanya kesalahan di dalam Torah, tetapi karena kelemahan sifat kedagingan manusia. Di bawah kasih karunia, Roh Allah mengubah sifat kedagingan manusia dan menggantikannya dengan suatu sifat yang baru, yang mampu menerima dan memanifestasikan kasih Allah. Kita dapat menyimpulkan perbedaan dasar antara bekerjanya Torah dan bekerjanya kasih karunia dengan cara ini. Torah bergantung pada kemampuan manusia sendiri dan perbuatan-perbuatan luar. Kasih karunia bergantung pada pekerjaan ajaib Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan dari dalam. Perjanjian Baru memberitahu kita bahwa hati manusia hanya dapat berada di bawah hukum kasih ilahi dan sempurna ini melalui pekerjaan Roh Kudus Allah. Tetapi pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Tercatat dalam Roma 5 ayat 5. Perhatikan bahwa itu bukan sekedar kasih manusia dalam bentuk atau tingkatan apapun, tetapi itu adalah kasih Allah sendiri yang dapat Roh Allah curahkan di dalam hati kita. Kasih Allah yang dicurahkan di dalam hati manusia oleh Roh Allah menghasilkan dalam kesempurnaannya 9 lapis buah roh. Buah roh ini adalah kasih Allah yang dimanifestasikan di dalam setiap aspek karakter dan perilaku manusia. Hal itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, iman atau kesetiaan,
kelemah lembutan pengendalian diri terhadap hal-hal semacam itu tidak ada Torah. Tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Sekali lagi Rasul Paulus menekankan bahwa kehidupan di mana kasih ilahi dimanifestasikan secara sempurna di dalam 9 lapis buah roh ini tidak perlu dikendalikan oleh Torah atau hukum lain apapun. Oleh karena itu, ia berkata, terhadap hal-hal semacam itu tidak ada Torah. Dengan demikian, Torah kasih ini adalah akhir kegenapan atau kesudahan dari seluruh hukum-hukum dan perintah-perintah lainnya. Torah kasih ini adalah hukum yang sempurna. Torah raja, hukum kebebasan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Torah raja dari Engkau, hukum kasih yang sempurna dari Engkau dan bagi Engkau yang mengalir melalui kami kepada banyak orang yang lain. Terima kasih karena aku dapat menjadi wakil kerajaan dari kasih-Mu yang terus-menerus mengalir di dalam dunia di sekitarku. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang ajaib ini. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa
yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.